Kali ini kita akan belajar materi mengenai eksponen atau bilangan berpangkat. Sebenarnya materi ini sudah pernah kalian dapatkan di tingkat sebelumnya, yaitu di tingkat SLTP. Maka gunakanlah pengetahuan yang terdahulu untuk memahami materi ini, supaya tidak terlalu sulit. Sifat-sifat bilangan berpangkat di sini. Jadi sebuah bilangan berpangkat, misal saya punya perkalian yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya sampai 2 yang terakhir sebanyak n faktor. Ini dapat dilambangkan dengan 2 pangkat n. 3 kali 3 kali 3 kali 3 dan seterusnya sampai 3 yang terakhir sebanyak n faktor. Ini bisa dituliskan dalam notasi bilangan berpangkat yaitu 3 pangkat n. 8 kali 8 kali 8 dan seterusnya sampai 8 yang terakhir bisa dituliskan dengan 8 pangkat n. Inilah sifat-sifat bilangan berpangkat, yaitu jika diketahui sebuah bilangan berpangkat dituliskan dengan bentuk A pangkat n, ini berarti A dikalikan sebanyak n faktor. Sifat yang kedua, kalau ada bilangan A dipangkatkan 1, maka itu adalah dia sendiri atau A. Perkalian bilangan berpangkat. Perkalian bilangan berpangkat, jika pertama saya punya A kali A kali A dan seterusnya sampai A yang terakhir, dikalikan dengan A dikali A sebanyak A yang terakhir, sebanyak P faktor untuk yang pertama dan Q faktor untuk yang kedua, maka faktor perkaliannya adalah P ditambah dengan Q, sehingga dapat dituliskan bahwa bilangan sebanyak P faktor dan Q faktor ini menjadi A pangkat P plus Q. Nah, di sini muncul sifat yang pertama. Jika ada bilangan berpangkat A pangkat P dikali dengan A pangkat Q, maka hasilnya adalah A berpangkat P plus Q. Jadi kalau kedua bilangan berpangkat itu dikalikan, maka pangkatnya ditambah. Kita lihat contohnya. Jika saya punya 3 pangkat 2, saya kali 3 pangkat 3, berarti sesuai dengan sifat ini tadi, kita tinggal menjumlahkan pangkatnya, yaitu menjadi 3 pangkat 2 plus 3, sama dengan 3 pangkat 5. Jadi bentuk lain dari 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3, yaitu 3 pangkat 5. Kemudian jika saya punya 7 pangkat 6 dikali dengan 7 pangkat 13, maka bentuk sederhananya adalah bisa kita jumlahkan pangkatnya, yaitu 7 pangkat 6 plus 13 sama dengan 7 pangkat 19. Jika saya punya X pangkat 5 dikali dengan X pangkat 12 sama dengan, kita jumlahkan pangkatnya menjadi X pangkat 5 plus 12. Jadi bentuk sederhananya adalah X pangkat 17. 3 per 4 pangkat 4 dikali dengan 3 per 4 pangkat 5. Nah, di sini bilangan pokoknya sama, yaitu 3 per 4. Ini juga 3 per 4. Maka tinggal kita tambahkan untuk pangkatnya menjadi 3 per 4 pangkat 9. Udah ya. Kemudian untuk pembagian bilangan berpangkat. Jika saya punya bilangan pokok A pangkat P dibagi dengan bilangan pokok A pangkat Q, berarti di sini bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama A sama dengan A pangkat P min Q, di mana A sama dengan 0. Soal ini tidak sama dengan 0 ya, jadi kurang jelas. Nah, contohnya 5 pangkat 4 dibagi dengan 5 pangkat 2, yaitu 5 pangkat 4 min 2.
jadi dikurangi, karena kalau dia pembagian berarti pangkat yang atas dikurangi dengan pangkat yang bawah. Jadi hasilnya menjadi 5 pangkat 4 min 2. 4 min 2 yaitu 2 sama dengan 25. Setengah pangkat 5 dibagi dengan setengah pangkat 3. Nah, karena bilangan pokoknya ini basisnya sama, maka kita kurangkan 5 dikurangi 3, berarti setengah pangkat 5 min 3, yaitu setengah pangkat 2. Kalau kita hitung setengah pangkat 2, yaitu setengah kali setengah adalah 1/4. Ya, di sini untuk perpangkatan bilangan berpangkat, jadi bilangannya sudah punya pangkat dipangkatkan lagi. Ya, kita lihat A pangkat P, A kali P pangkat 2. Jadi di sini A pangkat P dikalikan sebanyak 2 kali ya. Kalau ini pangkat Q berarti sebanyak Q faktor. Ini penulisannya seharusnya A pangkat P. Ya. A dipangkatkan P dipangkatkan lagi Q menjadi A pangkat P kali Q. Jadi jika ada bilangan berpangkat A pangkat P dipangkatkan lagi dengan Q, maka kita tinggal mengkalikan pangkatnya. 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, berarti 5 pangkatnya adalah 2 kali 3, yaitu 5 pangkat 6. Kalau mau dihitung hasilnya 15.625 dengan cara apa? 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 6 kali. Kemudian 81 pangkat 3/4 sama dengan 81. Nah, di sini 3 pangkat 4, ini tulisannya sebenarnya 3 pangkat 4, pangkat 3/4 ya. 81 itu adalah 3 pangkat 4. Kemudian kita pangkat lagi 3/4. 4 ini dengan 4 ini dicoret sehingga tinggal 3 pangkat 3 sama dengan 27. Kemudian perkalian dari perkalian 2 atau lebih bilangan berpangkat. Nah, jika ada bilangan berpangkat ya, A kali B pangkat P, maka diuraikan seperti tadi. Hasil akarnya adalah jika dia dua bilangan dikalikan kemudian punya pangkat, bisa kita urai menjadi masing-masing bilangan memiliki pangkat, yaitu A pangkat B dan B pangkat P. Jadi tinggal diurai saja. Nah, di sini bisa kita lihat 21 pangkat 5. 21 sendiri adalah 3 kali 7. Jadi bentuk lainnya adalah 3 pangkat 5 kali 7 pangkat 5. 12 pangkat 5. 12 itu berapa? 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 itu 4 kali 3 berarti 12. Nah, ini kan ada 3 bilangan, berarti 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 5, masing-masing punya pangkat 5 ini, kali 3 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 10, karena yang tadi menggunakan sifat perkalian 2 bilangan berpangkat, yaitu pangkatnya ditambah dikali 3 pangkat 5. Bisa dituliskan 2 pangkat 10 kali 3 pangkat 5. Nah, di sini pembagian bilangan berpangkat. Ya. Jika ada bilangan A pangkat P dan A pangkat Q, berarti di sini tinggal dibagi ya. A pangkat P bagi A pangkat Q dengan syarat P lebih dari Q, maka di sini menjadi A pangkat P dikurangi Q. Jadi 3 pangkat 6 kalau dibagi dengan 3 pangkat 4, berarti 3 pangkat 6 dikurangi 4, yaitu 3 pangkat 2. 7 pangkat 13 dibagi dengan 7 pangkat 8, berarti 7 pangkat 13 min 8 sama dengan 7 pangkat 5. Kemudian 2/3 pangkat 8 dibagi 2/3 pangkat 5, berarti karena basisnya sudah sama, kita tinggal mengurangkan, yaitu
2/3 pangkat 8 min 5, yaitu 2/3 pangkat 3. Udah bukan ya? Nah, ini ganti perkalian perpangkatan dari bilangan pembagian. Ya, sama dengan yang tadi, ini bisa dibaca untuk uraiannya pembuktian. A per B pangkat P, berarti kita distribusikan saja pangkatnya menjadi yang atas juga punya pangkat alias A pangkat P, dan yang bawah punya pangkat yaitu B pangkat P. Kalau di perkalian tadi tinggal diurai. Nah, kemudian ini ada sifat-sifatnya bilangan berpangkat 0. Jika P dan Q bilangan bulat positif dan P sama dengan Q dan P pangkat min Q, berarti A sama dengan 0. Untuk menentukan nilai dari bilangan berpangkat 0, perhatikan uraian berikut. A pangkat 0 sama dengan A pangkat P min P. A pangkat P min P itu berasal dari sebuah pembagian, ya kan? A pangkat P dibagi A pangkat P, karena ini sama, berarti hasil pembagiannya 1, sehingga semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Ini adalah salah satu sifat dari bilangan berpangkat, tapi ada syaratnya. Jadi syaratnya adalah A harus anggota bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0, sehingga berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Ya, kemudian kita akan gunakan sifat-sifat bilangan berpangkat untuk membuktikan bilangan berpangkat negatif. Ya, A pangkat 0 dibagi dengan A pangkat P, berarti yang atas 0 dan yang bawah P, menjadi A pangkat min P. A pangkat min P itu sama dengan apa? Sama dengan 1/4 dari A pangkat P. Jadi sebuah bilangan berpangkat negatif bisa kita nyatakan menjadi pangkat positif dengan cara membawa ke bawah per atau membawa ke sisi yang berlawanan. Syaratnya A harus anggota R dan A tidak boleh sama dengan 0, dan P adalah bilangan bulat positif, sehingga berlaku A pangkat min P sama dengan 1/4 A pangkat P, dan A pangkat P sama dengan 1/4 A pangkat min P. Jadi kalau negatif bisa dipositifkan ke atas, kalau positif bisa dinegatifkan ke bawah. Nah, ini contohnya. 5 pangkat min 1, kita tidak bisa menghitung ini berapa, tapi kita bisa rubah bentuknya menjadi 1/5. Kemudian 1/81 pangkat 3/4, jadi sama dengan 1/3 pangkat 4 dipangkatkan 3/4. Nah, di sini 3 pangkat 4 naik menjadi 3 pangkat min 4. Min 4 dengan 4 dicoret, maka hasilnya menjadi 3 pangkat min 3, sehingga hasilnya menjadi 1/27. Ini dengan cara apa? Membawa 3 pangkat min 3 ke bawah per menjadi 1/3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 kali 3, jadi 27. Ya, kemudian kalau ada bilangan yang berpangkat pecahan, kita lihat di sini. Bilangan berpangkat pecahan ini intinya adalah jika ada bilangan berpangkat pecahan bisa dinyatakan dalam bentuk lain, yaitu dengan bentuk akar. Pun sebaliknya, bilangan bentuk pangkat akar bisa dinyatakan menjadi bilangan berpangkat pecahan. Jadi kalau ada A pangkat P per Q, itu artinya adalah A pangkat P yang atas ini di dalam akar, akarnya berpangkatkan Q, atau sebaliknya, kalau ada akar A pangkat P dari Q ini, maka bisa dinyatakan menjadi A pangkat P per Q. Pembuktiannya ini bisa dibaca sendiri. Sebagai contoh di sini, kita lihat 5 pangkat 2/3, berarti bentuk lainnya adalah 5 pangkat 2 dari akar pangkat 3, atau akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 itu adalah 25.
Kemudian yang ini 5 pangkat 8 dari akar pangkat 4, berarti 5 pangkat 8 dibagi dengan yang luar yaitu 4, berarti 8 bagi 4 adalah 2, sehingga 5 pangkat 2 adalah 25. Kemudian 8 pangkat setengah, berarti 8 pangkat 1 ada akar pangkat 2 nya menjadi akar 8. Kenapa akar 8? Karena kalau di sini akar pangkat 2 itu secara umum tidak perlu ditulis. Kemudian kalau A pangkat setengah mengakibatkan dia adalah akar A. Jadi nanti kalau ketemu akar A bisa dirubah menjadi A pangkat setengah. Gitu. Nah, di sini secara keseluruhan sifat-sifat dari bilangan berpangkat bisa kita tuliskan menjadi satu sebagai pengingat jika dua bilangan berpangkat dengan basis yang sama atau bilangan pokok yang sama A dikalikan maka pangkatnya ditambah, kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang, kalau pangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikali. Kalau kedua bilangan dikalikan kemudian dipangkatkan, maka bisa didistribusikan pangkatnya menjadi masing-masing bilangan mempunyai pangkat. Kalau ada bilangan pecahan dipangkatkan, berarti yang atas punya pangkat, yang bawah juga punya pangkat, dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau ada bilangan pangkat negatif, biar positif dibawa ke bawah menjadi A seper A pangkat P. Ini tulisannya kurang tepat. Kalau ada bilangan pangkatkan 0 sama dengan 1, syaratnya A-nya tidak boleh 0. Kemudian yang terakhir, jika ada pangkat pecahan bisa dituliskan dalam bentuk akar. Kemudian di sini untuk bentuk akar kita akan bahas di pertemuan selanjutnya.